bapaknya turun gerak. Pada saat ada bapak turun, maka kedua kendali dipegang tangan kiri disatukan dengan suri. Kemudian jadi pada saat jalan drap, kendali sedikit dipegang atau dikencangkan sedikit, kemudian kedua kaki dirapatkan, maka kuda akan bergerak trot atau drap. Ini lihat bersama-sama para siswa. Ini adalah sedikit ditarik ke belakang, kemudian kaki makin dirambatkan, maka kuda akan bergerak kencang. Kalau kudanya malas dicambuk. Ya, ini bisa lebih cepat ya. Bagaimana kemauan penunggang ya. Ini beri cepat, bisa pelan atau bisa sedang. Kemudian bagaimana menjalankan trot? Ya, drap, jalan. Ya, cukup ditarik sedikit ke belakang. Yang celana putih dan kaos berwarna dia adalah anak-anak kita semua. Sudah tahu tadi kan zaman ini udah modern dan alutsista ada tank, ada apa segala macam canggih-canggih. Kenapa tradisi berkuda ini dipertahankan? Bahwa sejarah cavalry terbentuk dulu itu dimulai dari pasukan berkuda, sehingga kita masih menjaga itu. Ada tengah aja Pak. Ke depan pada beberapa momen kuda ini masih akan sangat dibutuhkan. Tidak semua medan di Indonesia ini bisa didatangi dengan tank atau dengan kendaraan, tapi kita juga akan sangat membantu. Sehingga apa yang kita punya ini tetap kita pertahankan, dan semua jenis pendidikan itu harus melalui pelatihan berkuda. Artinya dasarnya dari kuda dulu gitu Pak ya? Baru Ya, selain kita menjaga sejarah yang kita miliki. pendidikannya seperti apa sih Pak yang diberikan? Pendidikan yang harus dilalui oleh para siswa di sini, level apapun, itu mau tamtama, mau bintara, mau perwira, mereka harus melalui pendidikan menunggang kuda dulu. Semuanya harus, karena nggak mungkin tiba-tiba langsung bisa jago naik kuda, itu nggak mungkin. Dan itu ada tahapan-tahapannya. Dan untuk kudanya sendiri, kita juga melatih kuda-kuda yang dijadikan kuda militer. Ada klasifikasinya, dan itu harus melalui tahapan dari mulai pendidikan remonte, istilahnya remonte dasar sampai dengan remonte lanjutan. Kuda nggak lulus ya nanti diulang lagi di tahapan berikutnya. Karena sebelum dipakai sebagai kuda militer, mereka harus diyakinkan bahwa kuda ini benar-benar bisa dikendalikan dan bisa mendukung tugas. Artinya berarti di CAF ini bukan cuma mendidik siswa manusia Pak ya, siswa Betul, kuda juga. betul. Jadi kita juga mendidik kudanya, tidak hanya manusianya, tapi kudanya juga. Pak, kudanya untuk militer saja, apa orang sipil juga boleh sih Pak? Kalau pendidikan kuda militer jelas untuk militer, tapi kalau untuk kepentingan sipil kita berkolaborasi dengan Pordasi, ada adik-adik anak-anak kita yang kita didik untuk menjadi atlet-atlet berkuda. Jadi selain kita menyiapkan kuda untuk kepentingan militer, kita juga berupaya untuk menciptakan atlet-atlet berkuda. Dan ada beberapa yang sudah bertaraf nasional, bahkan internasional. Pak, prestasinya sendiri seperti apa Pak? Kan tadi ada pelatihan juga tuh. Prestasi yang mana? Yang dicetak tadi dan dari Ada salah satu putri dari anggota kita yang sudah dikontrak lah ya oleh klub kuda nasional dan ikut bertanding di level internasional, sudah ada itu. Tentaranya sejauh ini baru di tahap nasional. Pak, tadi untuk kepentingan militer ini kudanya dipakai misalnya dalam operasi, dipakai nggak sih atau gimana? Sejauh ini memang belum pernah ada dilaksanakan di Indonesia, tapi tetap kita latihkan itu, kita siapkan itu, manakala nanti dibutuhkan mereka siap turun. Kecakapannya apa aja Pak yang dilatihkan untuk militer? Kuda militernya? Ya. Kuda militer harus memiliki klasifikasi dari mulai mereka harus bisa berenang, mereka harus tidak takut dengan api, mereka tidak takut dengan letusan, mereka harus bisa tiarap bareng-bareng dengan penunggangnya, supaya untuk melindungi selain penunggang dengan si kudanya sendiri, dan mereka harus paham bahwa daerah yang dihadapi ini bukan daerah yang aman-aman saja, itu ada tahapan-tahapannya. asal kudanya sendiri Pak dari sini atau dari mana? Kalau kuda ini rata-rata kita sudah kuda turunan dari luar, paling banyak dari Australia, ada beberapa dari Arab, Pakistan itu ada. Saat ini ada berapa ekor Pak? Yang di sini ada 9, kalau yang di Denkafkut ada 240. Saya dari Papua, dari Wamena. Di sini saya perkenalkan diri saya. Saya sebagai jabatan Ketua Senat di sini. Dan di sini saya bangga, saya bisa ada di tempat ini. Itu semua karena Tuhan. Dan juga saya bangga, saya bisa belajar di tempat ini. Di Papua belum ada tentara yang pakai baret hitam. Dan itu salah satunya orang Papua yang saya ingin membanggakan kedua orang tua saya. Dan saya bangga bisa ada di tempat ini. Berarti di sini
satu-satunya atau masih ada? Siap, satu-satunya orang Papua di sini. Kalau caranya dipilih jadi senat itu bagaimana? Siap. Di sini yang pertama dipilih jadi senat karena punya kualitas. Dan juga saya punya kualitas dalam olahraga itu sepak bola. Dan saya dipilih jadi ketua senat dan dipercayakan dari rekan-rekan saya untuk memilih saya jadi ketua senat. Berapa orang? Bagaimana Anda kan sendiri nih, Siap. orang Papua kan saat ini kan banyak yang ya namanya susah ikut TNI. Bagaimana harapan Anda agar mereka banyak yang bergabung untuk masuk TNI? Karena Pak Kasat sendiri, Panglima memberikan peluang bagi putra-putra Papua. Siap. Bagaimana tanggapan Siap. Anda? Ketika saya akan jadi seorang prajurit kavaleri, begitu saya akan pulang, saya akan memberikan motivasi kepada keluarga saya dan juga rekan-rekan saya dan teman-teman saya yang ada di Papua. Untuk mari kita daftarkan TNI karena TNI salah satu yang untuk bisa menjaga negara dan keamanan. Dan saya akan membanggakan teman-teman rekan saya untuk memberikan motivasi untuk mereka bisa mendaftarkan TNI dan daftarkan tentara. Tadi namanya siapa, Pak? Siap, Peminus. Apa pangkat tadi? Siap. Mas, thank you. Iya. Sebagai ketua senat. Mohon izin 2 menit terakhir. Bagang Benteng. Penembaknya yang di bawah. Ini yang bawah, penembak yang bawah. Kita tunggu untuk menembakkan selanjutnya. Kita tunggu. Driver TNI Pintel itu hanya ada di Pusikat yang mendukung untuk proses belajar mengajar dalam hal ini praktek siswa yang berada di Pusikat menggunakan ini. Baik, kita lanjut. Akan dilaksanakan lagi berkaitan dengan tahapan berikutnya. Ini komandan kendaraan meminta sasaran. Mengingat sasaran, selanjutnya komandan kendaraan akan membidik dan menembak yang akan melakukan. Silakan Mas, silakan dilihat. Siap, sudah, silakan